Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para dokter sekalian, Pak Dokter dan Bu Dokter ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang tiada henti-hentinya Allah curahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tersambungkan selalu kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana seorang muslim berusaha menjadi seorang muslim yang produktif dan juga kontributif kepada sesamanya, dan ini adalah, saya rasa adalah topik yang sangat cocok bagi para dokter dan para Pak Dokter maupun Bu Dokter, yang dimana sumbangsih mereka sangat diharapkan oleh umat manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus. Terlebih lagi kita tahu bahwasanya nikmat kesehatan adalah nikmat yang sangat besar, ya, karunia yang sangat besar. Sampai timbul khilaf di kalangan para ulama, mana yang lebih utama, nikmat kesehatan atau nikmat keamanan. Dan yang benar, nikmat keamanan lebih utama. Tetapi nomor dua setelah keamanan adalah apa? Kesehatan. Oleh karenanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa lahu qutu yaumihi fa ka'annama hizat lahu dunya bihadza firiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi hari aman di rumahnya, sehat badannya, ya, kemudian dia punya makanan untuk hari itu, maka seakan-akan dia telah didatangkan dunia seluruhnya baginya. Itu dia didatangkan kenikmatan yang disegerakan. Nikmat yang paling segera kita inginkan dari dunia ini apa? Tiga, ya. Yang lain hanyalah penyempurna, tapi yang paling utama, yang penting aman, sehat, kenyang, itu yang paling utama. Yang paling super primer tiga perkara ini. Yang kedua Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan setelah keamanan adalah apa? Kesehatan, ya. Jadi ini nikmat yang sangat luar biasa. Dan kita baru tahu benar-benar nikmat sehat tatkala kita merasakan sakit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, nikmatani maqbunun fihi makatsirun minan nas. Dua kenikmatan yang orang sering terpedaya dalam kenikmatan tersebut, artinya tidak digunakan sebagaimana mestinya, tidak dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. As-sihhatu wal faragh, yaitu kesehatan, dan al-faragh yaitu waktu luang. Ini sebagai mukaddimah untuk mengingatkan kepada ikhwan dan akhwat, Pak Dokter dan Bu Dokter, bahwasanya ibu-ibu dan bapak-bapak sedang, ya, berkecimpung dalam kenikmatan yang luar biasa, ya, untuk mengembalikan kenikmatan yang hilang dari seseorang, itu nikmat kesehatan, ya. Kalau ada orang sehat nggak ke dokter kan, yang ke dokter orang apa? Sakit, ya. Dia kehilangan nikmat tersebut. Dia ingin dikembalikan nikmat tersebut. Ini tugasnya bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengembalikan nikmat tersebut, tentunya dengan izin Allah kepada orang yang sedang kehilangan nikmat tersebut. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara umum kita berbicara tentang pekerjaan, ya. Tentunya bekerja adalah suatu perkara yang penting, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bekerja. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yaitu para lelaki, la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Perdagangan mereka, jual beli yang mereka lakukan, transaksi yang mereka lakukan tidak membuat mereka lalai untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, dan untuk mendirikan salat, wa itaiz zakah, dan untuk membayar zakat. Kenapa mereka tidak lalai? Kenapa mereka tidak terlalaikan dari mengingat Allah, membayar zakat, salat? Kenapa? Yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka takut dengan datangnya suatu hari
di mana mata mereka, pandangan mereka tidak stabil, ya. Hati mereka tidak stabil, ketakutan, yaitu pada hari kiamat, ya. Allah sedang memuji para pekerja, ya. Para pekerja. Allah tidak sedang menyebutkan orang yang di masjid terus, ya, karena kita tahu bahwasanya lelaki punya tugas, ya, punya tugas untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sehingga mereka harus bekerja. Tapi di sini yang maksud saya perhatian di sini, Allah memuji orang-orang yang bekerja, namun mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang luar biasa. Kalau orang di masjid terus, jelas dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Di masjid terus ingat Allah, baca Quran terus, ya. Kita tidak berbicara tentang ustaz, tentang orang di pondok, tidak. Allah sedang berbicara tentang orang-orang yang mereka bekerja, tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah isyarat juga dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak yang tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, yaitu imamun adil, imam yang adil, syabun nasya fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang saling mencintai karena bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya selalu rindu untuk ke masjid. Ini isyarat bahwasanya orang ini tidak di masjid. Ini isyarat orang ini sedang apa? Di luar masjid. Dia punya kegiatan, dia belajar, dia bekerja, dia punya kesibukan, tetapi dia rindu untuk ke masjid. Jadi maksud saya, Allah tidak sedang berbicara orang di masjid terus, tidak. Karena Islam adalah agama yang sempurna, memperhatikan segala aspek, ya. Bukan hanya menyuruh orang di masjid terus, tidak. Orang secara normal harus bekerja. Pekerjaan, dia membutuhkan pekerjaan, dia harus menafkahi anak istrinya, dia harus beraktivitas, ya. Maka Allah memuji orang-orang yang hatinya selalu rindu ke masjid. Ini isyarat bahwasanya mereka bekerja. Mereka bekerja dan mereka tidak lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, bekerja adalah kebiasaan orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh. Para anbiya mereka juga dahulu bekerja. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairan min an ya'kula min amali yadihi." Tidaklah seorang makan makanan yang terbaik dari makanan yang merupakan dari hasil kerjanya, ya, bukan dari pemberian orang, bukan dari minta kepada orang lain. Makanan yang terbaik adalah makan dari hasil pekerjaannya sendiri, hasil jerih payahnya, hasil keringatnya. Ini makanan yang terbaik. Wa inna nabiyallahi Daud, dan sungguhnya Nabi Daud alaihissalam, kana ya'kulu min amali yadihi, sungguhnya dia dulu makan dari hasil kerjanya sendiri, ya. Kita tahu Nabi Daud raja, ya. Raja, tapi saya menakjubkan hadis ini. Nabi Daud itu raja. Bapaknya di raja, dia nabi sekaligus apa? Raja. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ya'kulu min amali yadihi. Dia makan dari hasil kerjanya sendiri. Berarti dia bekerja juga. Dia bekerja juga. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwasanya orang-orang soleh, bahkan orang-orang yang tertinggi dalam kesolehan, mereka bekerja. Ada kegiatan yang mereka kerjakan sehingga mereka, ya, makan dari hasil kerja mereka sendiri. Itu makanan yang terbaik. Kemudian juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ayyahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Sungguh salah seorang dari kalian mengambil tali kemudian mencari kayu bakar untuk dia pikul di atas punggungnya lebih baik baginya daripada dia minta kepada orang lain, apakah dikasih atau tidak dikasih. Ya, ini benar-benar isyarat dari Nabi bahwasanya seorang berusaha, ya, bekerja sendiri. Makanya lebih baik seorang daripada dia minta-minta, dia bekerja, mungkin pekerjaan tersebut terasa hina, tapi lebih baik dia kerja sendiri. Nah, apa cari kayu bakar? Itu bukan kerjaan yang tinggi, kerjaan rendahan. Ngambil tali pergi ke hutan cari kayu bakar kemudian dipikul dijual di pasar. Mungkin bagi kita itu pekerjaan hina, tapi Nabi menjelaskan lebih baik dia bekerja dan pekerjaan yang mungkin dianggap orang hina, dianggap orang rendahan, itu lebih baik daripada dia minta-minta sama orang lain. Ini motivasi syariat untuk bisa berproduktif, tidak menjadi tanggungan beban orang lain. Harus dia bekerja, punya penghasilan sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain, ya. Oleh karenanya para sahabat mereka bekerja. Bahkan tatkala mereka sedang berpuasa. Hadis yang masyhur, ya, tentang kisah Sirmah, Qais bin Sirmah radhiyallahu taala anhu. Antum sering mendengar hadisnya tatkala dia sedang
berpuasa, maka dia bekerja di siang hari. Dia bekerja, akhirnya setelah dia letih bekerja, dia pulang ke rumahnya, kemudian dia mencari makan untuk berbuka, ternyata tidak ada makanan di rumah. Istrinya bilang, sebentar saya carikan makan dulu. Menjelang maghrib, istrinya mencari makan, tahu-tahu Qais bin Sirmah karena saking letihnya, faghalabathu ainahu, maka dia pun tertidur. Dan aturan puasa dahulu, kalau seorang sudah tidur tidak boleh makan lagi. Ini aturan pertama. Akhirnya sekarang berubah, sekarang malam boleh makan, mau tidur enggak tidur boleh makan. Tapi dahulu barang siapa yang tertidur tidak boleh makan lagi. Akhirnya dia ketiduran, kemudian istrinya bawa makanan, istrinya lihat suaminya tidur, kata istrinya, khaibatan lak, rugi engkau. Makanan sudah tiba, kau sudah tidur. Padahal kalau tidur tidak boleh makan lagi. Akhirnya dia tidak makan, sampai besok dia kerja lagi, siang hari dia pun pingsan. Ya, akhirnya dia pun pingsan, dan akhirnya Allah turunkan firman-Nya, wahilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum, sampai firman Allah Subhanahu wa taala, fal ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr. Sampai turun firman Allah, makanlah dan minumlah kalian di malam hari sampai terbit fajar. Maka aturan puasa pun berubah gara-gara Qais bin Sirmah ini pingsan ya. Alhamdulillah dia pingsan. Kalau dia enggak pingsan, kita yang pingsan ya. Susah kalau setelah tidur enggak boleh makan lagi, ya enggak ada sahur-sahur. Kalau tidur jam 9 sudah berarti puasa sampai besok lagi. Tapi Allah mentakdirkan dia pingsan sehingga menyelamatkan kita semua, alhamdulillah. Semoga Allah membalas kebaikan baginya atas pingsannya. Baik, maksud saya di sini ini sangat jelas para sahabat kerja. Sangat jelas sahabat beraktivitas, bekerja padahal dalam kondisi sedang apa? Berpuasa. Ya, mereka bekerja, ya. Lihat bagaimana Abdurrahman bin Auf waktu berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Kondisi dia sangat sulit ya. Darinya orang kaya, saudagar kaya raya, tiba-tiba miskin mendadak. Ya, namanya orang miskin mendadak, orang kaya butuh segera santunan. Ya, dia tidak terbiasa dengan kehidupan susah. Sampai di Madinah ditawarin sama Sa'ad bin Rabi, saya punya harta, saya kasih kamu setengah. Saya punya istri, kau pilih yang mana yang kau sukai, tinggal saya ceraikan, habis masa iddahnya kau nikahi. Tapi apakah dia terima? Dia tidak terima. Dia bilang, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah berkahi engkau di istrimu dan juga berkahi engkau pada hartamu. Dia tidak mengatakan alhamdulillah, rezeki dari Allah. Ya. Kok subhanallah, saya lagi butuh-butuhnya kamu datang, enggak ya? Enggak, dia punya harga diri, dia ingin kerja sendiri. Maka dia menolak, dia mengatakan dullani ala suq. Tunjukkanlah kepadaku mana pasar. Padahal ala suq Bani Qainuqa. Maka dia ada tunjukkan situ ada pasar orang Yahudi. Maka dia pun masuk, dia bekerja sampai akhirnya dia dapat untung, sampai akhirnya dia dapat uang, dapat emas, akhirnya dia menikahi wanita Ansar. Ya. Maksud saya ini semua dalil bahwasanya bekerja itu sangat mulia, makan dari hasil sendiri adalah sangat mulia. Tidak minta-minta dari orang, tidak berharap dari orang. Orang kalau bekerja sendiri, maka dia tidak berharap kepada orang lain. Dia punya pekerjaan. Dia punya pekerjaan yang itu ada karya yang bisa dia makan dari hasil karya atau hasil kerjaannya tersebut. Makanya waktu Nabi SAW membaiat para sahabat, di antara baiat Nabi, alla yas'aluna ahadan minan nas. Alla yas'alu ahadan minan nas. Atau kama qala. Yaitu Nabi mengatakan tidak boleh meminta kepada seorang pun. Berusaha kerja sendiri, berusaha tidak minta kepada orang lain. Ini Nabi pernah mengambil baiat sahabat. Sehingga ada sahabat yang cemetinya jatuh, dia sedang di atas kuda atau di atas onta, cemetinya jatuh, dia tidak suruh orang untuk ngambilin, enggak. Padahal dia berhenti dulu, dia turun dulu, dia ambil sendiri. Kenapa dia untuk menerapkan hadis ini bahwasanya jangan minta sama orang lain. Semakin orang tidak minta sama orang lain, tauhidnya semakin tinggi. Semakin orang tidak berharap kepada orang lain, maka harapannya fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Harga dirinya semakin tinggi. Ya. Sebagaimana perkataan Syekh Islam Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa, ya. Intinya berharaplah kepada siapa yang kau kehendaki atau mintalah kepada siapa yang kau kehendaki, takun asirahu, maka kau akan menjadi tawanannya. Semakin seorang punya hutang budi sama orang lain, dia akan menjadi tawanan orang tersebut. Bukankah seorang penyair berkata, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahumu fatala masta'badal insana al-ihsana.
Kata seorang penyair, berbuat baiklah kepada orang lain, niscaya kau akan menarik hatinya, kau akan perbudak hatinya. Betapa kuat kebaikan akan menarik hati seseorang. Nah, kalau kita selalu minta-minta sama orang, kita akan menjadi tawanan dia. Kita akan berutang budi, ya. Kalau kita tahu diri, kita akan berutang budi. Sehingga dia bilang apa sih, kita akan nurut, ya. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah, istaghni amman syi'ta takun nadhirahu. Tidak cukuplah engkau tidak butuh sama orang lain, maka kau akan seimbang dengan dia. Bahkan kita miskin, kita punya kawan orang kaya, kita enggak pernah minta sama dia, dia enggak berani macam-macam sama kita. Kenapa? Karena kita enggak pernah butuh sama dia. Kita enggak pernah minta-minta sama dia. Kalau dia mau kasih hadiah, silakan kasih. Tapi kita enggak pernah berharap sama dia. Saya enggak pernah minta sama dia. Kapan kita rendah kalau kita berharap sama dia? Kalau kita minta sama dia, kita rendah di hadapan dia. Ya. Kemudian kata Syekhul Islam Taimiyah, ahsin ila ma syi'ta, atau kama qala, berbuat baiklah kepada orang yang kau kehendaki, takun amirahu, maka kau akan menjadi pemimpinnya. Kau akan menjadi pemimpinnya. Nah, tatkala kita bekerja, ya, kita punya karya, kita punya hasil makan dari makan sendiri, maka kita semakin kuat tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid bukan perkara yang zahir saja. Tauhid bukan masalah jenggot, bukan masalah tidak cingkrang saja, tapi pengaturan hati. Berharap hanya kepada Allah, tidak berharap kepada selain Allah. Ya, bahkan kalau kita pun kerja sama seorang bos, kita tidak berharap sama dia, kita berdoa sama Allah bukakan hatinya supaya dia kasih gaji saya yang dia tunda-tunda terus. Ada orang bos misalnya tidak kasih gaji sama kita. Kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Agar dia membuka hatinya, dia sadar memberikan gaji yang tidak dia berikan kepada kita. Baik. Jadi inilah pentingnya bekerja, beraktivitas sebagai apapun, diantaranya sebagai dokter, ya, sebagai perawat, ya, yang bergelut di bidang kesehatan. Saya katakan tadi sangat penting karena kita memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada orang yang sedang sakit. Orang sedang sakit itu ya benar-benar dalam kondisi sulit, ya. Paling tidak enak orang sakit. Makanya di antara kewajiban seorang muslim adalah menjenguk orang apa? Sakit, ya. Saya pernah sakit waktu 2 tahun lalu, operasi, ya, tinggal di rumah sakit 3 hari, nggak enak. Padahal sudah VIP sendirian, nggak ada orang lain, itu pun tidak enak. Bagaimana yang satu kamar 10 orang? Itu pun sudah ditemani istri. Ya. Itu pun, ya, saya ingin ada kawan-kawan jenguk, ada obrolan. Ya. Bagaimana orang yang kemudian di rumah sakit, opname, nggak ada yang jenguk, nggak ada teman ngobrol, ya. Kasihan, ya. Maka kalau ada yang jenguk itu luar biasa, berikan kebahagiaan kepada dia. Karena orang sakit itu enggak enak. Mau sholat aja enggak bisa. Saya sholat, saya harus sholat tidur, enggak bisa sholat berdiri, enggak bisa sholat sujud. Benar-benar saya rasakan nikmat kesehatan tatkala kita dikasih sakit. Itu yang sering kita lupa. Benar sabda Nabi SAW, nikmatani maqbulun fihi makitsirun minan nas. 2 kenikmatan yang orang banyak lupa, banyak terpedaya, di antaranya as-sehat, kesehatan, ya. Kesehatan, ya. Baik. Jadi ini dalil-dalil semua menjelaskan bahwasanya para sahabat itu bekerja, bahkan para anbiya, bahkan para nabi, ya, Nabi Daud alaihissalam, dia seorang raja tapi dia juga bekerja. Dari sini maka agar kita menjadi berkah, jadikanlah kerjaan kita sebagai salah satu bentuk ibadah. Kerjaan kita ini berusaha untuk menilai ibadah, ya, bukan hanya rutinitas dunia. Makanya dikatakan beda antara orang alim dengan orang jahil. Kalau orang jahil menjadikan ibadah seperti adat, seperti tradisi, ya. Seorang jahil enggak ngerti, di akhirnya dia pakai jilbab seakan-akan bukan ibadah, seakan-akan ya sudah, semua orang pakai jilbab, saya juga pakai jilbab, ya, seperti itu. Dia menjadikan Idul Fitri, Idul Adha sudah seperti tradisi saja. Tidak ada nilai ibadah dia rasakan. Kenapa? Karena kejahilannya. Tetapi orang alim menjadikan tradisi menjadi apa? Ibadat. Ini kegiatan sehariannya, tetapi karena dia alim, dia ngerti, dia perbaiki niatnya, maka jadilah perkara yang harusnya merupakan perkara dunia murni berubah menjadi perkara ukhrawi, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat penting bagi para pekerja, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berinfak atau untuk menafkahi anak istri? Liyunfik dzu sa'atin min sa'atihi. Wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha.
Sayaj'alullahu ba'da usri yusra. Kata Allah Subhanahu wa taala, hendaknya orang yang memiliki kelapangan berinfak kepada keluarganya sesuai dengan kelapangannya. Adapun orang yang rezekinya sempit, ya infak sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak memberi luar kemampuannya. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. Jadi seorang tatkala hadir dalam benaknya, saya ini sedang bekerja, ada yang saya nafkahi, anak istri. Mungkin ada ibu dokter, ada yang mau saya kasihkan orang tua saya, ada yang masih saya tanggung adik saya, masih ada saya tanggung kakak saya misalnya, ada yang mau saya bantu ya. Tatkala niatnya tidak terputus di situ, niatnya ingin membantu orang lain, maka pekerjaan dia menjadi apa? Ibadah. Dalilnya apa? Di antara Nabi SAW berkata, lasta tunfiqu nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'aluha fi imra'atik. Tidaklah engkau berinfak sedikit pun kau niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kecuali akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kau akan dapat pahala sampai suapan yang kau suapkan di mulut istrimu. Ini dalil sangat tegas bahwasanya bekerja itu berpahala. Seorang suami bahkan yang menginfakkan kepada istrinya, bahkan dia suap istrinya dan itu adalah dalam kondisi benar-benar mesra, sedang mesra ya. Saya sering sampaikan ini kondisi mesra. Ya, benar-benar duniawi murni, seakan-akan tidak ada nilai agamanya sama sekali ya. Kalau ngantar istri pengajian kan ada nilai agamanya, ya toh. Ngantar istri umroh ada nilai agamanya. Sekarang ini nyuapin istri enggak ada nilai agamanya, murni duniawi. Lagi mesra-mesranya. Ya, karena kapan suami nyuapin istri? Jarang ya. Pak dokter terakhir kapan nyuapin istri? Iya pengantin baru 20 tahun yang lalu. Enggak, kita bicara sekarang kapan terakhir suami nyuapin istri? Ya, jarang ya. Waktu istri sakit ya pas, maksud saya lagi enggak sakit ya kapan? Hampir enggak pernah ya. Kapan istri nyuapin suami apalagi? Namun maksud saya ini dalam kondisi lagi mesra-mesranya seorang suami nyuapin istri, itu pun kalau dia pasang niatnya karena Allah langsung dapat pahala. Dia pasang niatnya karena Allah dapat pahala. Bagaimana seorang kemudian pergi di pagi hari, kemudian menghadapi pasien, ya, kemudian melihat kesulitan pasien, dia cari nafkah buat keluarganya, ya, dia punya tanggung jawab, ya. Maka ini semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya orang yang bekerja dengan baik, dengan jujur dan amanah bisa menjadi sebab dia masuk surga. Ya. Apalagi para dokter yang niatnya untuk membantu orang lagi disertai untuk meringankan beban orang dan macam-macamnya. Di antara dalil bahwasanya orang bekerja, pekerjaan itu bisa menjadi sebab masuk surga seperti sabda Nabi SAW. Dan sebaliknya kalau dia bekerja ngawur bisa masuk neraka. Kata Nabi SAW, "Inna tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati fujjaran illa man ittaqallaha wa barra wa shadaq." Sungguhnya para pedagang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang-orang fajir, menjadi orang-orang fajir kecuali yang bertakwa kepada Allah, yang baik dan yang jujur. Nabi SAW juga bersabda, "Inna tujjara humul fujjar." Sungguhnya para pedagang itu adalah orang-orang yang fajir. Karena pedagang tidak lepas dari dusta, omong kosong, janji palsu dan yang lainnya. Qila ya Rasulullah, maka ada yang bertanya, Rasulullah, kenapa Anda mengatakan para pedagang orang-orang fajir? Awalaisa qad ahallallahu al-bai'a? Bukankah Allah telah menghalalkan jual beli? Kan boleh jual beli. Pekerjaan kan boleh. Qala bala, kata Nabi, tentu Allah telah menghalalkan jual beli. Walakinnahum yuhadditsuna fayakdzibun. Tetapi para tukang jual beli tersebut, para pedagang tersebut, mereka ngomong, mereka bohong. Wa yahlifuna fayathamun, mereka sumpah, oh, ini untungnya cuma sedikit. Ini saya enggak ada untungnya, cuma kembali modal saja, padahal untungnya 2 kali lipat. Sering pedagang seperti itu. Mereka bersumpah dan mereka berdosa. Taib, ini pedagang-pedagang yang masuk neraka. Sekarang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "At-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada." Para pedagang yang jujur, yang amanah bersama para nabi dan orang-orang siddiqin dan para syuhada. Luar biasa. Berarti pekerjaannya mengangkat derajatnya sampai pada derajat para nabi, para siddiqin, para syuhada. Derajat yang tinggi. Dengan apa? Dengan berdagangnya yang amanah, dengan jual belinya yang jujur, yang amanah. Ini semua dalil bahwasanya pekerjaan itu bisa mengantarkan orang ke dalam surga, bisa mengantarkan orang ke dalam neraka jahanam. Ya. Nah, ini yang harus para dokter perhatikan.
bahwasanya pekerjaan menjadi dokter, perawat ini bukan pekerjaan sepele. Bisa kita jadikan sarana untuk masuk surga, dan salah-salah kita bisa diantar ke dalam neraka jahanam. Baik. Bagaimana caranya agar pekerjaan kita bisa mengantarkan kepada surga? Ya, tadi niatnya benar karena Allah. Pasang niat keluar rumah, saya ini bekerja untuk anak dan istri, saya punya tanggung jawab. Mungkin ibu-ibu yang jadi dokter, saya bekerja untuk membantu suami, atau saya bekerja untuk anak-anak saya, atau saya bekerja untuk orang tua saya, masih ada adik saya yang saya tanggung, ibu saya perlu biaya, masih saya harus bantu kerabat saya. Niatnya jangan putus duniawi. Niatnya harus sambung untuk sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bekerja mati-matian, dia ingin membahagiakan ibunya, ingin membelikan rumah buat ibunya, membelikan kendaraan buat ibunya, dia kerja mati-matian. Ya Allah Maha tahu isi hatinya. Beda dengan orang bekerja hanya sekedar untuk memperkaya diri, memewahkan diri, lain cerita. Ini bisa jadi tidak bernilai pahala. Tapi kita bicara tentang orang yang dia bekerja niatnya nyambung untuk perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sangat menjadi bernilai ibadah para dokter, Pak perawat maupun suster ya. Tatkala pekerjaan dia dijadikan sebagai sarana untuk menasihati orang-orang yang sakit, untuk mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Terlebih lagi para dokter yang sedang menghadapi pasien. Pasien itu biasanya pasrah. Dokter ngomong apa aja dia dengar, ya atau tidak? Ya, kecuali pasien yang sok pintar ya. Kebanyakan pasien itu apa? Dengar. Kamu enggak boleh makan permen, udah dengar saya enggak dokter gigi, kamu jangan makan permen ya. Kamu jangan, dia dengar, pokoknya dengar apa yang dibilang dokter. Kamu mandi sehari 3 kali, dia pasti laksanakan. Kamu begini, dia pasti. Kenapa? Dia pasrah. Pasrah, dia ingin sembuh karena dia kehilangan kenikmatan yang luar biasa. Dia supaya nikmat ini bisa kembali, dia lakukan apa saja yang dititahkan oleh apa? Pak dokter. Nah, pasien itu lebih nurut kepada dokter daripada ustadz. Maksud saya, dokter kalau mau nasihati pasien itu lebih mudah daripada ustadz. Ya tidak, ini lagi butuh. Sama, bos nasihati pegawai. Iya, kalau enggak dikasih gaji. Nurut, ikut pengajian, semuanya pengajian ya. Suruh mabit, semuanya ikut pengajian, tidur malam, pokoknya apa yang dibilang sama bos, mereka kerja. Kenapa? Dia butuh sama sang bos. Sekarang kira-kira pasien butuh sama dokter atau tidak? Butuh pada dokter. Lagi ente ngomong apa saja, dengar ya. Saya punya kawan dokter ada, dia sudah bilang sama saya, berapa wanita berjilbab gara-gara saya Ustaz. Berapa wanita berjilbab. Kalau Ustaz yang bilang, mungkin enggak dengar sama orang Ustaz ini selalu ngomong aja. Coba kalau dokter, kamu nak biar gini, pakai jilbab lebih bagus, begini. Dengar ya. Dokter tadi ini masuk ke hatinya. Kenapa? Dia lagi butuh sama apa? Sama dokternya. Apa yang diomongkan dokter dia mau dengar. Maka saya ingatkan kalau kita lihat ada kesempatan ya. Nanti ente bilang, dokter ini dokter apa ustaz? Mungkin ada yang ngejeknya mungkin. Bilang ustaz dokter. Enggak apa-apa, orang ngomong biarin aja. Yang penting Anda ingin ada nilai pahala di sisi. Ya enggak sambil senyum-senyum aja, Mbak. Tambah cantik nih kalau pakai jilbab misalnya gitu. Dokter mau sama saya? Oh enggak juga maksudnya. Maksudnya kata-kata yang indah lah. Bagaimana lah pokoknya apalagi dihias dengan keimanan, dengan jilbab. Pokoknya dianu lah. Diomongin bagaimana lah, ambil hatinya. Dia biasanya nurut kok. Nurut ya. Misalnya ada orang lagi stres, kamu harusnya sholat. Jangan lupa sholat malam misalnya. Sampaikan aja. Ini kayaknya stres ini gulanya nambah ini gara-gara apa? Gara-gara stres. Nah, stres dihilangkan begini. Ada nasihat bisa masuk. Dan mereka pasti dengar ya. Jangan lupa kalau ini, jangan lupa untuk berdoa, jangan lupa untuk ini. Ya. Terus misalnya ingatkan kepada Allah. Jadi kalau kita orang Islam terus ada dokter kita, pasien kita orang Islam juga, kita ingatkan. Ini obat, tapi yang menyembuhkan bukan dokter, ini enggak bisa menyembuhkan apa-apa. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Kamu minum, kamu berdoa kepada Allah. Jadi kita buat dia bergantung kepada Allah. Tanpa sadar kita dakwahi dia. Kita dakwahi dia. Bahwasanya ini biasalah namanya ya, sehat sakit biasa. Saya juga dokter juga sakit misalnya gitu. Bahkan Nabi pernah bersabda, la tasubbul humma, jangan kau cela demam. Kenapa? Demam itu bisa mengurangi dosa-dosa. Kadang orang bilang semoga Ustaz sehat terus, jangan doa gitu. Saya kadang-kadang nolak. Ya sehat-sehat terus, saya juga kadang sakit. Percuma doamu pun tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saya juga tidak ingin sehat terus ya.
Sekali-sekali sakit tidak apa-apa. Saya kadang lupa dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak ingin sakit, tapi ada waktunya Allah kasih saya sakit. Untuk mengurangi dosa-dosa saya. Dosa saya mungkin saya sudah istighfar, Allah belum kabulkan, Allah kasih sakit supaya dosa-dosa saya berkurang. Saya kembali kepada Allah, tahu nikmat sehat. Kadang kita lupa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka banyak hal-hal yang bisa kita sampaikan. Ya. Maksudnya kalau ada seorang dokter yang nulis bagus tentang buku tentang bagaimana berdakwah ya bagi seorang dokter, bagi seorang perawat misalnya ya. Kisah yang menarik ya, yang saya pernah sampaikan di di kajian di Al-Azhar tentang seorang perawat yang mendakwai seorang wanita masuk Islam. Wanita itu rapper di Perancis kalau nggak salah, rapper terkenal, dia bunuh diri. Dia potong tapi dia nggak masih selamat, maka dimasukkan di rumah sakit tidak sampai mati. Perawat tersebut muslimah, maka dia rawat itu sang wanita dengan akhlak yang mulia, tapi dia taruh terjemahan Quran di samping wanita tersebut. Tidak ada bacaan yang lain. Maka rapper ini akhirnya tiap hari baca Al-Quran. Terjemahnya dia baca. Dari rapper sekarang pakai cadar, pergi ke Madinah sama suaminya, ketemu berkunjung di salah seorang guru saya di Madinah. Bayangkan dari rapper menjadi wanita pakai cadar. Gara-garanya seorang perawat yang hanya meletakkan Al-Quran di sampingnya. Jadi maksudnya ini pekerjaan kita sehari-hari. Paling tidak kita ingatkan kepada Allah, sabar bu, sabar. Bagaimana lah, ada kata-kata kita ingat Allah, istighfar. Berusaha ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya katakan di awal tadi, dokter ini, para dokter, para perawat punya kontribusi yang sangat besar bagi masyarakat, dan ini juga sarana untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Rasulullah SAW bersabda, khairukum anfa'ukum linnas. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Nabi SAW mengatakan, wa habbul a'mali ilallah sururun tudkhilu ala qalbi muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa senang yang kau masukkan, rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Au tatrudu anhu ju'an, au takshifu anhu kurbatan, au taqdi anhu dainan. Atau kau menghilangkan rasa laparnya, kau kasih makan sama dia. Atau kau melunasi hutangnya, atau kau menghilangkan kesulitannya, penderitaannya. Ini masuk dalam bidang dokter, menghilangkan penderitaan seseorang. Dan ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bicara ya memang dokter, perawat dapat gaji ya. Tapi kita lebih daripada itu, tatkala kita menikmati pekerjaan tersebut, kita ingin hilangkan kesulitan orang ini, ada pahala yang Allah berikan selain gaji yang kita dapatkan. Ya. Lihat tadi para pedagang, mereka dapat untung tapi mereka jujur, Allah kasih pahala yang lain. Mereka jujur, mereka amanah, ya, maka mereka dapat pahala yang lain. Nah, antum juga gitu, antum kerja dokter ya elah, dapat tulis resep, dapat duit, tapi antum meniatkan bahwasanya saya ingin menghilangkan kesulitan orang ini, ingin bantu dia dengan senyuman, dengan kata-kata yang lembut, menanamkan kepercayaan diri pada dirinya, ingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan buat dia semakin gelisah, ketakutan. Saya tadi cerita sama kawan, saya ketemu dokter ikhwan, pas hajian datang, Ustadz ini pasti kolesterol tinggi Ustadz. Waduh. Ngomongnya, Ustadz ini pasti begini. Waduh, ini dokter kok begini sih? Nakut-nakutin Ustadz sih. Maksudnya apa? Ustadz jangan banyak makan, enggak ngaruh. Mau bilang kolesterol banyak, enggak ngaruh bagi saya. Saya periksa juga kolesterol saya pun rendah. Maksud saya bukan begitu caranya. Apa? Ngobrol sama pasien. Pelan-pelan lah sampaikan. Ya. Dia udah sakit malah ketakutan, malah ya. Sampaikan dengan cara yang baik, yang logis dia. Kata-kata wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kalimat yang adalah sedekah ya. Akhlak dokter juga perlu. Kalau dokter yang sombong mentang-mentang yang antri banyak, ada dokter seperti itu ya, semua datang ganti-ganti. Ya, jangan begitu. Jangan begitu. Ini pasien ya, dia butuh perhatian ya. Kata-kata yang baik ya, ingin masukkan kebahagiaan dalam apa? Hatinya ya. Tumbuhkan sugesti pada dirinya, kesembuhan di tangan Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Jadi tatkala kita ingat akan hadis-hadis bahwasanya yang terbaik di antara kalian yang paling bermanfaat bagi orang lain, dan salah satunya adalah bidang ini, bidang kesehatan. Ini membuka pintu pahala yang banyak bagi kita. Kalau ternyata kita dapati ada pasien, ternyata kita lihat dia miskin, enggak mampu, kurangilah biaya apa? Biaya pengobatan. Kita bisa kira-kira ya. Kira-kira orang tersebut ya. Dia datang misalnya
apa namanya, bajunya agak robek-robek misalnya, sendalnya sendal murahan. Ini sudah, jangan kasih resep mahal-mahal. Kalau dia bilang tidak mampu, ya gratiskan. Ada saatnya kita ambil dari orang kaya, dia bayar mahal, nggak ada masalah. Harus kita pikirkan juga, tidak semua orang harus kita kasih tarif. Ya. Kalau memang lihat orang ini miskin, ya sudah kita kurangi. Kelihatan dia susah, kelihatan dia gelisah, dia apa, kurangi tarifnya. Lihat orang kaya, nggak apa-apa, ambil, dia merasa, bagi dia nggak ada nilainya. Kita ambil tarif mahal, nggak ada masalah. Kita juga dulu sekolah bayar mahal, nggak ada masalah. Tapi maksud saya kalau pas dapat orang susah, ya kita kurangi. Saya punya kawan ada dokter, ya. Terkenal dia dokter. Dia bukan dia yang cerita, tapi teman-teman saya cerita tentang dia. Dia ini terkenal, banyak pasien tidak bayar. Bukannya orang bayar kalau kaya dia minta, tapi kalau dia miskin nggak usah bayar. Sehingga yang ngantri sama dia itu kaya dan miskin. Ya. Ini kita ada yang murni benar-benar karena Allah, ada yang tercampur dunia dan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sisihkan ada bagian-bagian yang memang karena Allah. Maka saya senang dengar sebagian dokter yang kemudian tatkala ada bencana kemudian ke sana. Saatnya ini kita untuk Allah murni. Udah kita berangkat bantu saudara-saudara kita di Palu atau di Lombok di mana ya. Nah, kita bisa sumbangsihkan dari masalah keilmuan kita, keahlian kita. Sisihkan waktu. Saatnya kita memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian supaya pekerjaan kita menjadi berkah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, jangan lupa harus amanah. Dokter tadi harus amanah. Ya. Tadi kata Nabi SAW, at-tajiru saduqul amin. Penjual yang jujur dan amin, amanah. Ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada. Bersama para nabi, bersama syuhada dan bersama siddiqin. Dokter pun harus amanah. Tentunya dokter, ya ini kembali kepada para dokter. Tatkala beri resep harus yang benar. Milihkan obat harus yang benar. Jangan hanya ikuti pesanan detailer aja. Ya, detailer, betul. Harus obatnya ini. Kalau memang pas enggak apa-apa. Tapi kalau enggak pas, jangan kita kasih resep itu. Berarti kita enggak amanah. Kerjaan kita enggak berkah. Ya. Kalau memang ini pas sesuai persen, enggak apa-apa, kita kerja, kita menggariskan obat orang, enggak ada masalah. Ya. Kalau memang itu obatnya yang pas. Ya, beda-beda tipis enggak apa-apa. Ini juga boleh. Ya, kita juga menguntungkan orang, kita juga dapat untung. Tapi kalau ternyata memang enggak nyambung, hanya sekedar melariskan obat tersebut, ternyata ada obat yang jauh lebih baik daripada ini, maka haram bagi kita untuk menunjukkan obat ini. Saya ulangi, haram bagi kita untuk menunjukkan obat ini, sementara kita tahu ada obat yang jauh lebih baik. Bukan beda-beda tipis, jauh lebih baik. Kita kasih obat ini, udah mahal, enggak bermanfaat. Ya, maka itu hukumnya haram. Berarti kita tidak amanah. Ya. Dunia akan datang dan akan pergi. Ya. Kita ingin dunia datang kepada kita dengan halal. Ya, jangan kita ingin dunia datang haram, sudah pergi dunia tersebut, haramnya masih tersisa untuk kita pikul pada hari kiamat. Ya. Uang datang dan pergi. Uang datang dan pergi. Ya, tapi kalau sudah haram kita pegang, ya, kita akan bawa pada hari kiamat dan kita akan repot pada hari kiamat. Maka seorang dokter harus amanah. Perhatikan ini ya. Jangan sampai bikin resep, ternyata obatnya ngawur, ya. Atau obat ada yang lebih baik, kita kasih obat yang kurang baik gara-gara kita punya deal-dealan sama detailer. Ya. Hati-hati. Kemudian, ya, agar seorang dokter berkah dalam pekerjaannya, berusaha dia menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari perkara yang tidak syar'i. Kalau ada perkara haram yang harus dia tempuh, benar-benar dalam kondisi darurat. Contoh, dokter kandungan. Lihat macam-macam lah dokter kandungan. Lihat macam-macam, pegang macam-macam, dengar macam-macam. Namanya dokter kandungan. Laki-laki periksa perempuan. Terus sebaliknya ada dokter perempuan, dokter kulit dan kelamin. Urusannya dengan laki-laki. Lihat macam-macam, pegang macam-macam dan macam-macam. Dan itu hukum asalnya haram. Hukum asalnya haram. Namun boleh dalam kondisi darurat. Dan kalau darurat maka jadi halal dan bisa berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka supaya berkah, supaya pekerjaannya bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, berkah buat dia, berkah buat anak istrinya, berkah bagi agamanya, maka dia hindarkan dari segala kemaksiatan sebisa mungkin. Ya. Contoh, ya, kalau dia dokter laki-laki berusaha jangan sampai asistennya perempuan, sehingga sering berduaan dalam apa? Dalam ruangan berdua, kan tidak boleh khalwat. Kalaupun terpaksa perempuan, pintu dibuka sehingga terlihat dari luar, supaya hilang khalwat
tersebut. Kalau memang terpaksa loh, dokter laki-laki kemudian pembantunya perempuan asistennya. Kalau tidak dia terjebak dalam apa? Khalwat. Ustaz, saya tidak tertarik dengan perawat saya. Antum tidak tertarik tapi itu khalwat, haram. Bukan masalah tertarik atau tidak tertarik. Ya udah Ustaz, nenek-nenek aja. Boleh nenek-nenek. Asistennya nenek-nenek. Ya, jangan ya. Dan saya dengar banyak masalah. Dokter cerita bagaimana banyak dokter yang fajir. Dengan susternya, dengan perawatnya, syahwat tidak bisa dihindari. Tertarik ya. Orang kalau setan lagi menghiasi, bahkan seorang putih bisa tertarik sama wanita yang hitam, bisa jadi. Atau sebaliknya, wanita laki hitam suka macam-macam lah. Namanya syahwat tidak bisa diprediksi, tiba-tiba muncul, tiba-tiba ketertarikan ada. Maka kita jangan menjebak diri kita dalam hal yang haram ya. Kalau terlanjur tadi saya bilang mungkin di antara caranya dengan buka pintu sehingga tidak terjadi apa? Khalwat. Pasien dari luar bisa melihat kegiatan dokter ngobrol sama ini pasien karena keperluan, itu enggak masalah. Itu contoh. Demikian juga dokter wanita, jangan sampai pasiennya laki-laki. Jangan sampai apa namanya? Asistennya apa? Laki-laki. Kemudian dalam hal-hal yang sangat sensitif seperti masalah kandungan. Nasihati, mungkin di awal susah tapi nasihati Bu atau suruh asisten kita kalau ada yang pesan untuk periksa sama kita, bilang tolong bawa mahramnya. Entah suaminya, entah adiknya, entah anaknya. Ya. Sehingga tatkala diperiksa ada mahramnya. Ya. Sehingga itu mengurangi dan itu apa namanya menjadikan pekerjaan kita menjadi halal dan berkah ya. Adapun kemudian dia datang tanpa mahramnya, kemudian diperiksa, dokternya senyum, akhirnya dia curhat, akhirnya macam-macam akhirnya. Maka kita hindari itu semua agar pekerjaan kita menjadi berkah. Kemudian agar pekerjaan kita berkah, tentunya tadi sudah kita sebutkan, yaitu harus itqan, harus profesional pekerjaan kita. Jangan asal-asalan. Ya. Anggap yang kita hadapi ini keluarga kita yang sedang sakit. Jangan kita periksa sembarangan. Jangan kita baca hasil lab dengan cepat-cepat tanpa kita renungkan dengan baik. Ini bagaimana kalau ibu kita yang sakit? Ini orang ini punya anak yang banyak, menanti agar dia cepat sembuh. Ya. Ini orang ini banyak keluarganya, minta dia sembuh, dia punya pekerjaan. Maka waktu kita periksa lab, jangan buru-buru, periksa benar-benar. Ya. Oh ini berarti ini. Kita analisa sesuai dengan kemampuan kita semaksimal mungkin. Bahkan seakan-akan yang sakit istri kita, seakan-akan yang sakit ibu kita sendiri. Itu ada pahalanya kalau kita niatkan seperti itu. Maksudnya saya benar-benar ini meriksa dengan profesional ya. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah itu suka jika salah seorang dari kalian waktu mengerjakan pekerjaan, kerjanya dengan profesional. Namanya itqan dalam bahasa syariat. Dan ini hadis Nabi sebutkan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Yang artinya sungguhnya Allah suka kalau salah seorang dari kalian bekerja, dia mengerjakannya dengan profesional. Dan umum dokter, guru-guru profesional, ya. Insinyur di sini profesional, ustaz profesional, benar-benar jadi ustaz. Belajar beneran belajar, jangan ngawur. Berfatwa yang benar, jangan ngawur. Sama dokter pun demikian. Dokter itu tulis resep itu fatwa dokter. Resepnya ini ya. Saya akan salah fatwa, orang tambah sakit. Duitnya udah habis tambah sakit. Hati-hati. Ini fatwa akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kasih resep orang bahaya, jangan. Jadi benar-benar itqan, profesional. Lihat baik-baik, pelajari penyakitnya. Kalau perlu kembali ya. Ya. Jadi benar-benar profesional sehingga amalan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya rasa sudah habis. Apa yang mau disampaikan lagi? Ya semoga bapak-bapak dan ibu-ibu menjadi dokter-dokter yang soleh dan soleha ya. Perawat juga demikian, jadi perawat dan suster yang soleh dan soleha diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadikan pekerjaan ini sebagai sarana untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah taala bisawab. Pada gimana pertanyaan? Ada tanya jawab? Ada ya? Silakan yang bertanya. Saya persilahkan. Wallahu taala alam bisawab. Bismillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengenai tadi masalah niat kita agar menjadi pekerja ini agar menjadi suatu beramal ibadah ya Ustaz. Yeah. Artinya harus tadi seperti ketika berangkat kerja ataupun kita mulai kerja kita niatkan semuanya buat keluarga dan segala macam. Dan kalaupun memang beberapa kali setiap mau berangkat kerja atau praktek tuh meniatkan saya kerja, saya praktek untuk menghilangkan beban seseorang sakit. Iya, apa-apa ya. Ya, tapi apakah niat itu harus terus setiap kali kita berangkat kerja? Itu berat. Tapi harus kita pasang niat. Mudah-mudahan tatkala kita tidak meniatkan sudah kembali kepada niat awal. Ya. Kita sudah pernah niat, ya, kecuali nanti di tengah-tengah ada perubahan. Kok saya tamak cari harta? Niatkan lagi. Kapan di tengah-tengah ada perubahan kita? Dan kita tahu niat kita. Jadi kita ada perubahan, maka kita perbaharui lagi. Selama kita tidak ada perubahan, kayaknya masih normal, maka kembali kepada niat awal. Karena memang mengharuskan tiap hari susah. Tapi niat itu sudah terbawa insya Allah sejak awal kita bekerja. Kecuali di tengah jalan ternyata niat kita berubah, kita ingin memperkaya diri, itu perbaiki lagi diri kita. Niat kita bahwasanya saya bukan hanya sekedar cari nafkah, tapi saya juga buat keluarga dan menghilangkan kesusahan orang lain. Allah alam bisawab. Syukran jazakallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebagai dokter kan setiap hari berangkat kerja itu kita di jalan tiba-tiba terpikir ini kok begini, itu akhirnya Berpikir apa? berpikiran agak kurang baik lah. Jadi kalau orang bilang mungkin kalau kita tertabrak mobil bisa mati suul khotimah, misalnya melihat orang lagi ini tiba-tiba Terbetik seperti itu. terbetik seperti misalnya ada saya tuh sering hampir setiap hari kalau ketemu udah bertahun-tahun meminta sumbangan untuk bangun masjid. Misalnya kan pakai tangguk, terus ini di lingkungan masjidnya nggak ada yang nyumbang, apa yang punya rumah sekitar. Pikiran begitu terus saya jadinya, apakah saya jadi buruk apa enggak berpikirin. Profesi saya jadi rasanya saya dokter tapi pikirin gitu. Masih. Jadi timbul suudzon gitu maksudnya. Ya semacam itulah. Jadi artinya apakah yang bangun masjid itu nggak memperhatikan yang sholat di situ kan orang-orang penduduk sekitarnya. Yang diminta sumbangan orang sepanjang jalan itu yang belum tentu ikhlas nyumbangnya gitu. Ya sebenarnya hukum asal kita husnudzon kepada orang lain. Kecuali ada qarinah atau indikator atau indikasi yang menunjukkan kita harus suudzon. Ya. Kalau ada indikator yang mengharuskan kita untuk suudzon tidak mengapa. Sebagaimana para ulama sebutkan tentang kisah Nabi Yakub alaihissalam tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf membuang Nabi Yusuf dalam sumur. Kemudian mereka mengaku Nabi Yusuf dimakan oleh apa? Serigala. Kemudian mereka bawa bukti Nabi Yusuf bajunya penuh dengan darah. Waktu dibawa ke Nabi Yakub lihat dia akhirnya suudzon. Dia bilang kalian bohong. Kenapa? Ini bajunya Yusuf tidak tercabik-cabik, tidak robek. Apa ada serigala baik begitu ya? Serigala pasti nyabik-nyabik dan merobek-robek tatkala sebelum memakan sang mangsa. Atau dia kemudian lihat darah bukan darah manusia. Tatkala ada indikator atau indikasi yang menunjukkan ini enggak benar, kita boleh untuk apa? Suudzon. Tapi kalau enggak ada indikasi sama sekali kita selalu suudzon, berarti kita yang enggak beres. Maka kita harus perbaiki diri kita, ngapain kita suudzon? Suudzon enggak ada manfaatnya. Kalau benar pun salah, apalagi kalau salah. Tapi kalau ada sebab yang buat kita suudzon enggak apa-apa, boleh. Itu sekali-sekali, bukan hukum asal. Hukum asalnya kita husnudzon kepada orang lain. Ya. Saya enggak tahu tadi itu berhak untuk disuudzoni atau tidak. Ya, memang itu jadi masalah ya. Jadi masalah. Masjid enggak pernah rampung-rampung. Enggak diisi juga ya. Ya tapi terserah kita lah, kita mau kasih dia insya Allah kasih juga enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Kalau memang ada keraguan kita enggak kasih juga enggak apa-apa. Kalau kita kasih enggak apa-apa, kalau dia enggak pakai buat masjid dia makan sendiri, ya udahlah itu sedekah buat dia. Dia buat santai aja dok, jangan terlalu dipikir dalam-dalam. Cuekin aja, saya juga mikir ini buat apa gitu. Jadi telat, ngapain saya pikirin gitu, enggak ada manfaat. Mending saya pikir pasien. Saya pikir gini pun tidak ada faedahnya, tidak ada aksi yang bisa saya lakukan. Saya mau ngapain coba? Ya udah mending saya enggak usah pikir yang bermanfaat. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara keelokan Islam seorang meninggalkan yang tidak ada faedahnya buat dia. Ya. Kalau kita lihat setiap orang harus kita pikirkan, kasihan. Enggak perlu, kita capek sendiri dan tidak ada aksi yang bisa kita kerjakan. Saya mau tanya, berangkat dari rumah bekerja dengan niat ibadah. Apabila pasien masuk rawat inap dari UGD dengan diagnosa A, tapi secara klinis tidak ada indikasi diagnosa A.
dan pasien nurut sama dokter aja. Nah, yang saya tanyakan, gaji saya berkah atau tidak? Karena setahu saya tidak perlu rawat inap dan saya hanya petugas kesehatan bukan dokter. Saya nggak paham. Maksudnya rumah sakit suruh inap, sementara menurut kita tidak nginap. Ya enggak boleh, kita enggak boleh bohong. Kalau kita yang ditugaskan sebagai dokter untuk memberikan analisa, kita harus bilang ini enggak perlu inap, enggak perlu inap. Tapi kalau mau nginap, mau tenang boleh. Tapi ini menurut saya tidak perlu apa? Nginap. Enggak boleh kita bilang supaya pemasukan bagi rumah sakit nginap aja, Pak. Ya, enggak boleh. Ya berarti kita dosa seperti itu. Ya. Atau kalau itu instruksi di rumah sakit, usahakan mereka inap semua. Nggak boleh, nggak berkah kalau gitu. Kita nggak jujur, kita nggak amanah. Tapi kita boleh kasih tawaran ini. Menurut saya tidak perlu nginap. Tapi kalau ibu mau istirahat lebih tenang, boleh di sini nginap. Begitu kan bisa. Jadi tidak ada keharusan, tidak ada keharusan. Jadi dia bisa mikir sendiri. Menurut dokter, menurut saya tidak harus nginap. Ya, tapi memang kalau memang mau lebih tenang, biar lebih ini ya boleh nginap. Ya, begitu. Jangan dibuat terkesan seakan-akan harus apa? Rawat inap. Apakah kepada orang tua sendiri termasuk meminta kepada orang lain? Saya beristri 1, sama saya juga 1. Dan beranak 10. Oh, anaknya yang banyak. Anak saya ber-5. Kebetulan sekolah spesial sulit untuk bekerja. Saya rasa orang tua senang membantu anaknya. Saya rasa merupakan suatu tradisi, anak itu tanggung jawab apa? Orang tua. Ya. Kalau memang minta bantuan sama orang tua nggak apa-apa. Pak, saya belum mampu, saya mau sekolah lagi. Kalau orang tua tidak kasih ya sudah, itu bukan tanggung jawab dia. Karena kita sudah besar, kita sudah dewasa, sudah bisa bekerja. Ya, tapi kalau kita belum bekerja, ya memang orang tua yang harus apa? Bantu. Ya, maksud saya tadi kita mau sekolah S2, ternyata biaya banyak. Ya, kita bilang sama orang tua membantu. Kalau dia tidak mau bantu ya tidak bisa kita marah sama orang tua. Kita sudah disekolahkan sampai S1 sudah alhamdulillah, duitnya sudah habis banyak ya. Ya. Tapi meminta tidak jadi masalah ya. Maksud saya itu biasa, anak minta tolong kepada orang tuanya, itu perkara yang biasa. Orang tua pun tidak merasa maksudnya tidak merasa anak itu hina di hadapan dia atau tidak ya. Saya sebagai orang tua, anak saya kalau saya bisa bantu saya akan bantu terus. Tapi kita sebagai anak tahu itu bukan, kalau sudah sampai S2 itu bukan kewajiban orang tua lagi ya. Ya kita, tapi kalau kita minta boleh-boleh saja. Boleh, saya rasa tidak jadi masalah. Ini Ustadz semoga sehat selalu ya. Semoga seringnya sehat, sakit-sakit sekali enggak apa-apa ya. Berikut pertanyaan yang saya tanyakan. Saya SPOG. SPOG itu apa, saya tidak paham. Oh, kandungan. Saya SPOG perempuan yang bekerja di rumah sakit pemerintah tipe A. Seringkali saya menemukan tenaga kerja baik medis ataupun non medis yang tidak profesional dalam bekerja. Hal tersebut seringkali membuat saya cemas, membuat saya gemas, bukan cemas, gemas, jengkel kali ya. Bagaimana sebaiknya sikap saya? Karena untuk mengingatkan terus-menerus rasanya tidak mungkin, karena banyak yang sudah super senior. Jadi ingat, kita tidak susah, kita harus menyiapkan diri kita menghadapi kondisi yang tidak sempurna. Ya. Kita bekerja di mana-mana tidak sempurna. Dalam bidang dokter, dalam bidang apapun demikian. Saya punya tim kerja, kadang saya suruh dia tidak bisa sesuai dengan kemauan saya. Kadang saya suruh ini tidak sesuai dengan kemauan saya. Ini tim kerja dakwah ya. Sama, tapi kita harus tahu diri bahwasanya tidak ada yang sempurna. Ya. Tatkala kita mendapati sebagian orang tidak profesional, kita kasih masukan, apa? Mungkin kalau tidak kasih masukan dia akan terus di atas kesalahannya. Kita kasih masukan dan dia tetap tidak profesional, ya sudah hadapi saja. Jangan kita gemes terus ya, jangan. Ya. Sudah ya udahlah begitulah, kita tahu ini modelnya seperti ini. Sekarang kita diuji oleh Allah bekerja dalam lingkungan yang seperti ini, ada orang-orang yang tidak profesional. Tapi jangan kemudian kita gemes, kita jengkel, akhirnya kita jadi tidak profesional gara-gara mereka. Kita bekerja semampunya, ya, berusaha memberikan semampunya, kekurangan yang ada pada mereka kembali kepada mereka, tidak akan mengenai kita sama sekali. Yang penting kita sudah berusaha, tapi jangan lupa nasihati mereka. Ustadz bosan dinasihatin, tidak nasihat terus pelan-pelan ya, tidak tiap hari, tapi ada waktu, ada
waktu tertentu kita nasihati lagi. Tapi ingat tadi kita harus menyiapkan diri kita bahwasanya kita terkadang dikelilingi oleh kondisi yang tidak sempurna. Kita tinggal satu kampung, tetangga kita ternyata ada yang baik, ada yang brengsek misalnya. Kita bertangga dengan masjid, ternyata ada pengurus masjid yang enggak baik, tapi ada juga yang baik. Jadi sudah siapkanlah diri kita. Jadi namanya dunia seperti itu. Kalau mau semuanya sempurna di surga. Mau sempurna di surga. Terkadang kita hadapi suami kita tidak sempurna, kita hadapi istri kita tidak sempurna, mertua kita tidak sempurna, ngomel terus kerjanya misalnya. Ya. Ternyata ibu mertua kita selalu bikin masalah sama kita. Ya udah, demikian kehidupan ini. Ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan pasiennya, ada orang diuji dengan dokternya, ada dokter diuji dengan apa? Asistennya dan macam-macam. Sabar, jangan suka gemes ya. Kedua, saya seringkali merasa tidak atau kurang percaya diri dibandingkan sejawat yang lain karena tidak mempublikasikan pekerjaan saya di sosial media. Apa ini? Seperti misalnya posting di sosmed operasi kasus sulit atau saat mengajar atau saat ikut acara-acara ilmiah karena terkadang dinilai kurang prestis. Kalau tidak eksis di sosmed, terkadang dinilai kurang prestis kalau tidak eksis di sosmed. Mohon nasihat Ustadz untuk saya. Prestis maksudnya apa? Kurang keren kah? Prestis maksudnya apa? Kurang hebat. Kurang hebat. Sebenarnya boleh mempublikasi pekerjaan kita, boleh. Ini perkara dunia. Kalau yang tidak boleh perkara akhirat. Ini bukan masuk dalam bab riya. Masalahnya masuk pada bab ujub, sombong atau tidak. Ya. Kalau kita amal soleh, kita berusaha apa? Sembunyikan. Nggak usah kita publish. Tapi kalau pekerjaan duniawi, kita boleh publish. Kita boleh buat iklan. Kita boleh persentase di hadapan dalam tender misalnya. Boleh, nggak ada masalah. Yang penting kita jangan sombong, itu aja. Ya. Kalau memang dengan mempublish kita bisa lebih baik dalam bekerja, bukan masalah pede-pedean ya. Pede kalau pekerjaan buruk percuma pede-pedean ya. Yang penting bagaimana pekerjaan kita lebih baik. Kalau ternyata masalah publish tidak mempengaruhi pekerjaan kita, ya terserah kita, ini perkara duniawi. Tapi kalau dengan mempublish ternyata pekerjaan kita lebih baik, publish saja, nggak ada masalah. Yang penting jangan sombong dan jangan apa? Angkuh. Jangan sombong dan jangan ujub. Ya. Nggak ada masalah. Jadi saya rasa solusinya ya publish saja kalau memang itu membuat pekerjaan kita lebih baik, bukan membuat semakin percaya diri. Ya. Saya percaya diri terkadang kalau pekerjaan nggak baik percuma. Ya, betul, banyak orang seperti itu, pede. Ya. Kemarin hari ini teman saya baru protes. Aduh Ustadz, chef saya di restoran saya pede banget. Ya. Kalau bilang bisa masak, bisa, padahal nggak bisa. Ini pede yang ngawur seperti ini. Jadi bukan masalah pede-pedean, masalah pekerjaan kita lebih baik atau tidak, lebih profesional atau tidak. Meskipun mungkin tidak dinilai prestis oleh orang-orang lain, nggak ada masalah. Yang penting dinilai prestis di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering sekali tidak bisa diprediksi waktu terjadinya komplikasi. Pasien saya seringkali tidak bisa diprediksi waktu terjadi komplikasi. Seperti misalnya ketuban pecah saat jam 11 malam dan sebagainya. Bagaimana Ustaz untuk saya dalam menjalankan kewajiban sebagai istri dan anak dan juga dokter? Jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Oh ya, maksudnya jam 11 malam dia harus menjalankan proses kelahiran sementara dia punya kewajiban di rumah dengan apa? Dengan suami. Tentunya yang ideal, yang kerja suami, istri tidak kerja, itu yang paling ideal, ya, itu yang paling ideal. Tapi dalam kondisi ternyata istri harus kerja, ada kewajiban harus dia tanggung jawab, harus dia tunaikan, mungkin masih membantu kakaknya, adiknya atau orang tuanya dan yang lainnya. Maka dalam kondisi begini, ya, kalau itu jarang terjadi, semoga suami paham. Ya, kita tinggal minta pemahaman apa? Suami. Ya, saya kadang-kadang begini. Benar-benar yang penting minta ridho suami, yang penting. Ridho suami dan tidak menzalimi anak. Jangan sampai kita mencari apa namanya prestasi, mencari dunia sehingga akhirnya anak kita terlantar. Tentu tidak boleh. Harus ada waktu buat anak. Saya rasa solusinya kurangi praktek. Kalau memang kita sudah punya anak, kurangi jam praktek. Jangan terlalu banyak. Anak-anak butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kalau kita pergi pagi pulang malam dapati anak sudah tidur. Pagi lagi baru pembantu yang pegang. Akhirnya anak kita belajar akhlak pembantu, bukan akhlak kita.
Ya. Maka kalau memang ibu-ibu harus bekerja, kurangi jadwal praktek, jangan banyak-banyak. Ya. Jangan banyak-banyak sehingga ada waktu buat anak dan suami. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, boleh tidak kita meresepkan obat untuk permintaan pasien? Kemudian kita menambahkan diagnosa di lembar asuransi agar di cover oleh asuransi. Tapi pada saat periksa dia tidak mengalami keluhan tersebut, hanya buat stok obat saja. Saya kurang paham ini. Ada yang bisa jelaskan? Ustadz, boleh tidak kita meresepkan obat permintaan pasien, kemudian kita menambah diagnosa di lembar asuransi agar di cover oleh asuransi. Tapi pada saat periksa dia tidak mengalami keluhan tersebut, hanya buat stok obat saja. Ini bohong berarti ya? Ini maksudnya boleh bohong enggak buat begini gitu? Bohongnya enggak boleh. Iyyakum wal kadhib wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa la yazalul abdu yakdzib wa yataharral kadhib hatta yuktaba indallahi kadzaban. Hati-hatilah kalian terhadap dusta, sesungguhnya dusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan kepada neraka jahanam. Sungguh seorang berdusta dan dia selalu berdusta sampai dicap oleh Allah tukang dusta. Kalau seorang sudah dicap oleh tukang dusta, jadilah dusta adalah kebiasaan dia, merupakan ciri-ciri orang munafik. Saya rasa tidak usahlah begitu. Ini stok obat maksudnya buat apa? Buat siapa? Si pasien atau buat pasiennya? Buat enggak boleh. Enggak boleh ya. Buat jaga-jaga maksudnya kan? Enggak boleh. Jangan ikuti pasiennya. Kalau pasien maksa bilang ini bohong, enggak boleh. Saya sudah ada janji sama dalam kedokteran ada janji, enggak boleh bohong. Bilang begitu saja. Saya mau kasih tapi saya enggak boleh. Kita janji sama Allah enggak boleh apa? Bohong. Bilang aja dalam kedokteran ada janji tidak boleh apa? Bohong. Ustadz, apakah boleh berpergian keluar kota jika ditugaskan dari rumah sakit tanpa mahram, semisal untuk seminar, simposium? Jazakumullah khairan. Ya tentunya janganlah. Kecuali memang darurat. Jadi safar tanpa mahram itu boleh kalau apa? Darurat ya. Tunggu ini, ya habis ini sebentar belum selesai. Belum selesai. Insyaallah ya habis ini ya. Jadi hukum safar tanpa mahram memang ada khilaf tentang bagaimana hukum safar tanpa mahram. Jika sang wanita bisa menjaga diri, di antaranya tidak berkhalat dengan lelaki, di antaranya bersafar dengan rombongan wanita yang amanah, ya, maka sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tetap mengharamkan. Sebagian ulama mengatakan harus dengan mahram. Mau aman enggak aman bersama rombongan atau tidak harus dengan apa? Mahram. Ini pendapat ulama rata-rata ulama Saudi, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh wanita yang bersafar tanpa mahram selama dia bisa menjaga diri, beradab dengan adab-adab safar, kemudian dengan rombongan wanita, tidak berdua-duaan dengan lelaki. Terkadang tugas dia sama lelaki, ini saya dapati. Ya. Kerja berdua, kemudian satu tempat duduk saat dalam apa di pesawat ngobrol-ngobrol, ini tidak boleh kalau seperti itu. Tapi kalau memang dia harus ikut seminar, dia minta izin sama misalnya suami ikut, tentunya yang terbaik suami ikut atau adiknya atau kakaknya sama mahramnya. Ya, kalau terpaksa memang harus dia ikuti seminar tersebut karena ada ilmu yang harus dia pelajari, ya. Dan seminar tersebut hanya terbatas dia harus safar, maka tadi dia harus safar dengan rombongan wanita, tidak boleh berdua-duaan dengan apa? Lelaki. Wallahu alam bissawab. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Dalam keadaan kita sehat, kita masuk asuransi Ustaz. Jadi asuransi itu kita dalam keadaan sehat. Artinya kita sudah bayar, belum waktunya datang. Ini dibolehkan nggak Ustaz? Maksudnya Bapak daftar asuransi kesehatan, Asuransi BPJS. BPJS terus dalam keadaan sehat. Haram nggak Ustaz maksud saya? Kan kita Ya kalau asuransi pas keadaan sehat, keadaan sakit merugikan BPJS berarti. asuransi haram nggak Ustaz gitu? Kan kita yang namanya sakit datang dari Allah, masa kita harus sebelum sakit harus bayar gitu Ustaz? Oh begitu. Ya. Pencegahan itu boleh. Kalau kita bicara pencegahan itu boleh, meskipun musibah belum datang. Contoh kita taruh di rumah alat pemadam kebakaran, kan belum kebakaran, ya enggak apa-apa. Siapa tahu kebakaran tinggal kita apa? Semprot. Ya. Kita taruh genset meskipun lampu belum mati. Ya. Sekali-sekali ada mati tinggal gensetnya nyalain. Sama kita punya tabungan untuk sakit. Kalau memang pas sakit uang tersebut kita gunakan untuk berobat, maka tidak mengapa. Dari sisi itu
Kita persiapan tuh nggak ada masalah. Persiapan untuk beli obat, persiapan untuk kebakaran, persiapan untuk meskipun kebakaran, sakit semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak permasalahkan dari situ itu bukan masalah. Itu bukan masalah, ya. Itu berarti hukum asuransi lain lagi. Kalau bicara hukum asuransi lain lagi. Kita bicara tentang masalah boleh enggak kita mempersiapkan uang untuk beli obat seandainya kita sakit, enggak ada masalah kalau itu. Tapi kalau hukum asuransi tentunya kembali kepada asuransi jenisnya apa. Kalau asuransi takafuli boleh, kalau enggak asuransi yang konvensional itu tentunya tidak boleh. Seperti yang disebutkan tadi Pak Dokter. Ya, kita taruh uang, kalau kita enggak sakit uangnya diambil. Tapi kalau misalnya asuransi tersebut adalah untuk barang-barang, semua orang kasih uang, nanti siapa saja yang sakit kita kasih, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi uang itu bukan jadi milik perusahaan asuransi, tidak. Tapi ini milik bersama. Milik bersama yang kita kumpulkan untuk kita gunakan bagi siapa yang perlu. Contohnya misalnya rumah sakit ini bikin asuransi. Sudah, ini uang milik rumah sakit. Kapan ada pegawai yang sakit ya dikasih. Sisanya tetap jadi tabungan untuk siapa saja yang sakit dari anggota. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang ada kan perusahaan asuransi kalau kita nggak sakit sudah uangnya hangus buat dia. Ya, itu namanya ada nilai judi di situ. Ya. Apakah kita sebagai dokter salah atau berdosa jika tidak memberi diskon pada teman misal satu pengajian dan lain-lain? Sama ustadz lagi tidak didiskon. Waduh. Pada saat mereka berobat pada kita yang kita tahu tidak miskin atau orang mampu dan hanya komitmen memberikan kemudahan kepada masyarakat pada saat momen khusus, misal bakti sosial dan lain-lain. Kalau dosa tidak sih, enggak dosa. Tapi namanya kawan lah, kurangi meskipun dikit lah. Kawan sebagai kawan kita kenal lagi ya. Tapi kalau apakah dosa tidak? Tidak ada dosanya. Tidak dosanya, cuma kan masa kawan tidak dikasih apa? Tidak dikasih korting dikit lah. Pelit banget sih dokter. Enggak, kalau saya bilang kalau dosa sih enggak ya. Tapi kita sebagai kawan kita kenal tentunya ya kita bantu-bantu dikit lah. Meskipun kita tahu dia kaya. Orang kaya bagaimanapun dikasih hadiah senang. Itu tidak. Nanti orang kaya nanti kasih dia hadiah, dia pasti senang meskipun dia kaya raya. Itu sifat manusiawi kalau dikasih hadiah apa? Senang. Tatkala kita kasih kortingan, sungguhnya kita kasih hadiah kepada dia. Nabi berkata tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, maka kalian saling akan mencintai. Ya kecuali ada aturan dari rumah sakit yang kita kerja tidak boleh, ya itu lain cerita. Kita terikat dengan peraturan. Walaupun kita kasih hadiah kita harus nombok. Tapi kalau nggak ada peraturan, bebas kembali kepada ijtihad sang dokter, maka saya rasa tidak ada salahnya kita kasih kurangi meskipun sedikit kepada kawan kita tersebut. Ya. Tapi kalau dikatakan wajib tidak wajib. Apalagi kita maksudnya kenalnya juga nggak terlalu kenal, bukan kawan dekat, nggak apa-apa. Kalau kita tahu dia kaya, nggak ada masalah bagi dia itu sedikit. Tahu dia datang pakai mobil Alphard misalnya, kemudian tasnya tas mahal ya, ngapain kita korting? Kecuali kalau kita kenal dekat, bolehlah kita korting. Karena kalau kita mau korting lebih utama kita korting kepada orang-orang yang miskin. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Assalamualaikum. Coba kasih bentar mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ahli gizi Ustadz. Di tempat kerja saya megang program gizi, dan di tempat kerja saya itu setiap tahunnya ada jatah susu Ustadz untuk anak-anak yang gizi kurang sama gizi buruk. Nah, di kondisi setiap tahun itu pasien-pasien yang gizi kurang maupun gizi buruk itu bertambah Ustadz biasanya, karena sering terdata gitu. Tapi terkadang pemerintah cuma ngasih beberapa doang untuk tidak cukup. Iya, untuk balitanya itu. Tapi jatah satu balitanya itu per bulan satu balita itu 10 dus susu Ustadz. Yeah. Nah, jadi saya berpikirnya di pertengahan bulan itu biasanya ada anak-anak yang bermunculan gizi kurang gizi buruknya itu. Jadi saya berpikir untuk jatah balita yang satu orang 10 dus diambil. Saya bagi-bagi aja Ustadz gitu. Apakah salah Ustadz? Itu kembali kepada prosedur. Kita boleh berinisiatif tapi harus kembali kepada peraturan. Ya, kalau kembali berarti boleh nggak saya seperti itu? Kalau boleh nggak ada masalah. Tapi kalau nggak boleh ya gimana anak-anak yang tidak ada gizinya? Kita tanya kepada mereka. Mungkin mereka setuju dengan ide kita. Tapi maksudnya itu kembali kepada peraturan ya. Ya kalau kita sendiri kadang-kadang khawatirnya tidak sesuai.
Jadi nggak ada salahnya antum tanya kepada atasan antum bagaimana saya menghadapi ini, karena ini kurang. Kalau kita semua plotkan 10 ini buat satu bayi, nanti yang lain gimana gitu. Bolehkah kita mengambil bagiannya? Tanyakan kepada atasan. Kalau boleh, lakukan. Ya. Terus Ustadz, kalau misalnya ada pimpinan yang pengen susunya juga itu gimana Ustadz? Buat siapa? Buat dia. Udah gede minum susu, bilang ngapain? Kadang mau nolak gimana gitu. Dia bilang, aduh Pak saya takut Pak, gitu aja bilang aja. Kepalanya lagi yang minta. Aduh. Antum jangan kasih lah. Antum takut dipecat? Alasannya sih ya buat membantunya gitu-gitu. Ustadz kadang buat. Ya kalau dia ambil buka sendiri urusan dia, tapi kalau antum kasih jangan. Jangan kasih. Kuncinya sama antum. Iya. Hukumnya haram ya, hukumnya haram. Antum atur sendirilah, bukan urusan saya. Coba silakan. Atau antum belikan aja susu, dia kata ini Pak ini dari saya Pak. Yang gitu jangan Pak, biar dia malu. Udah kepala bagian masih ngambil lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, dalam bekerja itu kan kita terkadang mendapatkan fee yang lebih besar dan kadang-kadang juga mendapatkan fee yang lebih Fee dari siapa? dari manapun itu. Nah, apakah ketika kita lebih senang atau cenderung kepada fee yang lebih besar itu mempengaruhi keikhlasan seseorang? Tunggu, ente kerjanya apa? Ana masih koas, Ustaz. Hah? Masih program profesi mahasiswa, tapi Enggak, antum maksudnya kerjaan itu berkaitan dengan swasta atau wira swasta atau pemerintah? Yang kasih fee siapa? Ini masalah hukumnya berbeda. Contoh sederhana apa gimana maksudnya? Contoh. Kita kerja di rumah sakit pemerintah. Swasta. Swasta. Oh iya. berarti Ustaz, apakah itu mempengaruhi keikhlasan seseorang atau seperti apa? Ya jelas mempengaruhi lah. Fee-nya besar tambah semangat ya. Fee-nya kecil kurang semangat. Itu manusiawi. Di mana aja. Di mana aja. Semuanya sama seperti itu ya. Tapi masalahnya bolehkah Anda mengambil fee itu? Itu jadi masalah. Anda kerja di rumah sakit swasta sebagai pekerjaan sudah digaji oleh pihak swasta. Hukum asalnya Anda haram mengambil fee tersebut. Kalau Anda mengambil fee harus minta izin kepada atasan, kepada owner. Tanya, ini terkadang dia kasih apa? Fee, ya hadiah. Kalau pihak swasta membolehkan, tidak jadi masalah. Ownernya membolehkan. Kalau pemerintah lebih sulit lagi. Ya. Tapi kalau swasta lebih mudah. Tinggal caranya kita minta izin kepada owner, pemilik atau orang yang dipercayakan untuk mengatur rumah sakit tersebut. Kita bilang terkadang pasien berikan saya boleh terima atau tidak. Kalau dia bilang boleh, ambil aja, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Karena itu swasta. Ya antum tinggal justru antum diajarin untuk apa? Melatih diri keikhlasan. Ini orang fee-nya nggak ada tapi ente harus ini karena Allah bukan karena fee-nya ya. Tapi kalau ada fee-nya saya lebih ikhlas lagi. Ya udah atur-atur hati aja lah. Baik, demikian saja kajian kita ya. Mohon maaf ya, atas segala kekurangan ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu menjadi dokter-dokter yang bertakwa di sisi Allah dan dimasukkan surganya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.